Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, masih mengenai kerusakan elektronik. Di sini sudah ada televisi, mereknya Samsung. Nah, di sini saya servisnya dipanggil teman-teman ya. Nah, kita siapkan dulu untuk stop kontaknya. Di sini saya sudah menyediakan. Ini sering saya bawa ya kemanapun saya kerja, tetap saya bawa, karena kalau di rumah pelanggan itu yang sering stok kontaknya pendek ya, jadi saya membawa sendiri. Di sini sudah ada kopi hitam, agar pandangan kita tepat sasaran teman-teman ya. Nah, di sini kita sediakan solderan, kita panasi terlebih dahulu, kita colokkan, dan di sini kita siapkan timah, sedotan, dan avometer digital atau analog. Kita siapkan sambil menunggu solderan kita panas. Nah, cerita awal teman-teman ya, televisi ini mengeluarkan asap teman-teman ya. Di dalam televisi ini mengeluarkan asap, bau tak sedap ya. Jadi kerusakannya yaitu di elko 400 voltnya dia meletus, kembung ya. Kalian lihat sendiri di sini elkonya kembung ya, dia sudah mengeluarkan cairan. Nah, di sini yang kedua juga kerusakannya yaitu langsung jeglek teman-teman, atau meterannya dia langsung anjlok bila dinyalakan untuk televisinya ya. Nah, ini untuk PTC nya ini short teman-teman ya, dia pecah lalu dia short ya, dia pecah ya untuk PTC nya. Nah, jadi kita lepas terlebih dahulu, kita copot dua komponen tersebut, kita lepas. Oke, di sini untuk elko-nya sudah saya lepas, sama PTC sudah saya lepas. Untuk elko-nya di sini letaknya, untuk PTC juga di bawahnya elko ya. Nah, ini dia untuk penampakan elko-nya, dia sudah bocor, dia meletus ya. Di bawah juga mengeluarkan cairan. Di sini ukurannya 150 mikro 400 volt, dan di sini untuk PTC-nya sudah terlihat pecah, jadi short ya, terlihat pecah. Di sini kita ganti juga dengan yang baru. Nah, di sini kita siapkan elko-nya sama PTC ya. Nah, ini untuk elko-nya saya sudah punya, ukurannya 220 mikro 400 volt. Ini bekas tapi masih bagus teman-teman ya, saya ambil copotan. Nah, ini dia untuk yang asli, dia 150 dan ini 220 ya. Untuk voltnya sama, jadi lebih tinggi dari yang asli ya. Oke, kita pasang teman-teman. Nah, ini dia sudah saya pasang ya. Kemudian kita pasang untuk PTC nya, ini PTC nya baru tapi 2 pin teman-teman ya. Yang 2 pin, yang asalnya 3 pin saya pakai 2 pin karena seadanya, jadi kita modif. Kita modif 2 kaki saja, yang sebelah kanan yang dipakai tidak usah dipakai, yang dipakai di bawah dan sebelah kiri ya. Ini dia, jadi dia miring ya untuk posisinya. Oke, kita pasang ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk pemasangannya, cara pemasangannya seperti ini ya, miring ya, dia atas bawah. Nah, seperti ini ya posisinya, miring. Ini belum saya solder. Oke, kita solder teman-teman ya, kita solder terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah saya pasang, sudah saya solder. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kosong. Ini jalurnya ke atas ya. Nah, ini dia, ini jalurnya dua kaki saja yang dipakai. Oke, di sini kita cek tegangan teman-teman ya. Apakah televisi ini sudah normal? Jadi saya langsung ngecek tegangan. Oke, kita cek teman-teman ya. Di sini kita cek tegangan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tegangan B plusnya ada 131. Ini tinggi teman-teman ya, sangat tinggi. 131 ini saya rasa belum maksimal ya teman-teman ya. Nah, untuk tegangan asli dari TV Samsung seperti ini, tegangan normalnya yaitu 125, itu sudah maksimal. Jadi kemungkinan di sini masih ada kendala, yaitu di bagian B plusnya over ya. Oke, di sini kita cek, yang kita lakukan yaitu cek di bagian R817. Di sini R resistornya maksudnya ada di dekat elko 160 volt. Nah, ini dia bentuknya seperti ini, dia dekat trafo switching ya. Ini dia, untuk resistornya sudah terlepas teman-teman, tinggal kita cabut saja. Itu nomor kodenya R817. Ini ukurannya 123 kilo ya. Ini ukuran 123 kilo. Nah, ini dia untuk resistornya. Jadi kita ukur pakai AVO digital, apakah ada kenaikan nilai. Oke, kita ukur teman-teman ya, sebentar. Oke teman-teman, di sini untuk resistornya saya ukur, di sini terbaca 120 tar nih, 127 ya. Jadi hampir mencapai 127. Nah, sebenarnya itu untuk tegangannya, untuk tegangan TV Samsung seperti ini biasanya memakai hanya tegangan 125, itu tegangan normalnya ya. Jadi untuk resistor ini saya ganti terlebih dahulu ya. Coba saya turunkan agar TV ini lebih awet ya, jadi tidak terlalu panas di bagian tidak terlalu panas di bagian horizontal dan lain-lainnya. Jadi di sini untuk penggantinya saya karena tidak punya untuk resistor ukuran seperti ini. Nah, ini dia. Jadi saya memakai dua resistor, yaitu di resistor 100K dengan 22K ya. Ini dia di seri seperti ini. Jadi totalnya yaitu 122 ya, kalau menurut dari nilai dua resistor ini. Jadi kita ukur dulu untuk resistornya ini ada berapa ya, karena di sini 100K ntar agak sulit teman-teman ya. Itu terbaca 99 ya, mendekati 100K. Jadi yang ini 22K. Nah, itu 2K2 ya, 22K maksudnya. Jadi 22
21,6, jadi mendekati 22K. Jadi total kalau diukur untuk keseluruhan di sini ya. Bentar. Nah, itu ada 120 ya, 120. Jadi 120,7 ya. Jadi coba kita pasang, kita lihat ada berapa tegangannya nanti ya. Ya, kita pasang dulu. Oke, di sini untuk resistornya sudah terpasang. Ini dia ya. Jadi kita tes kembali tegangannya ada berapa, apakah masih tetap naik 131 kayak tadi ya. Jadi kita perlu cek kembali. Sebenarnya tadi itu sudah menyala TV-nya teman-teman, karena agar lebih awet ya, karena untuk tegangan maksimalnya di sini hanya 125 di sini. Jadi saya khawatir takutnya nanti ada apa-apa, jadi kita memberi yang lebih maksimal ya. Jadi kita ambil umumnya saja, kita ambil standarnya saja. Nah di sini, kita nyalakan kembali. Di sini kita colokkan, lalu kita cek di sini. Nah itu teman-teman sudah normal ya, 125. Itu dia B+ ya, B plusnya 125 sudah normal. Itu kelihatan filament sudah nyala tuh ya, sudah nyala tuh kelihatan. Coba kita lihat di layar depan. Nah itu dia sudah nyala ya, sudah normal kembali. Nah, jadi awalnya ini kerusakannya untuk Elco 400 ya, Elco primer atau PSU nya itu rusak, buat ada kebocoran sampai meletus ya. Lalu kerusakannya juga ada di PTC ini, karena dia dinyalakan langsung anjlok untuk meterannya, langsung jeglek ya katanya pemiliknya, jeglek. Jadi meterannya anjlok. Ternyata di sini untuk isi PTC nya pecah ya ini. Nah ini digosong di dalam ini ya. Jadi ini 3 pin, 1 2 3. Jadi saya pakai 2 pin saja, modif ya. Nah jadi kerusakannya ada 2. Jadi awalnya dia ada semacam bau ya, bau hangus seperti itu. Ternyata Elco nya saja yang bocor atau meletus ya. Ini dia, itu dia kelihatan. Yang kedua yaitu PTC nya pecah, bila dinyalakan dia jeglek meterannya. Yang ketiga yaitu saya menurunkan tegangan B+ yang awalnya dia 125 ya, untuk keterangan di sini 125. Jadi sekarang sudah normal 125, yang tadinya 131 ya, ini ya. Nah ini dia. Jadi ada 3 kendala ya, ada 3 kerusakan. Oke, di sini kita nyalakan kembali, kita cek kembali di bagian 180-nya. Kita cek agar lebih kita cek di bagian atas saja sini ya, takutnya ada bermasalah ya. Di sini ada 150 ya, 140 47. Nah ini kita perlu cek untuk Elco 250-nya. Kita cek di bagian bawah ya, kita cari, takutnya dia mulai rusak atau kering. Kita perlu cek agar TV ini
bisa awet kembali ya, bisa normal. Takutnya ada kendala masalah lain nanti. Oke, kita langsung cek di bagian elko 250 volt. Nah, ini dia untuk elko 250 voltnya. Di sini ya letaknya nih, itu kelihatan. Nah, itu ternyata 450 teman-teman, 4,7 mikro ya. Kita cabut, kita ganti dengan yang baru. Jadi sudah saya siapkan di sini yang baru. Ini dia ya, 250. Kita langsung ganti. Oke, di sini untuk elkonya sudah saya lepas teman-teman. Benar dugaan saya, di sini elkonya sudah kering dan juga sudah mengeluarkan cairan di bawah itu kelihatan. Nah, di sini kita ganti saja dengan yang baru. Awalnya untuk tegangannya ini 147. Biasanya untuk tegangan di elko 250 ini tegangan maksimalnya hanya 185 ya, atau 180. Itu sudah normal teman-teman. Nah, ini karena sudah saya pasang, jadi kita perlu tes kembali, kita ukur kembali ya. Oke, kita lihat untuk tegangannya apakah sudah naik. Nah, benar sudah naik 165 ya. Itu sudah normal. Berarti untuk televisi ini sudah siap dibungkus ya. Oke, di sini karena televisi ini sudah normal, jadi kita bungkus, kita pasang bautnya dulu ya. Pindah aja, boleh. Mau pindah ke box atau paper bag? Beliau mau pindah